Tapi saya rasa akan sangat sulit mengandalkan Malaysia kalah dengan Timor Leste. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam, channel yang ngobrolin sepak bola dari sisi supporter Tarkam. Tapi sebelumnya tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Ya, kali ini saya sedang bersedih, terutama ya bukan cuma saya, supporter bola di Indonesia. Saya yakin semuanya sedih karena posisi timnas U23 ini terancam tidak lolos karena baru saja mengalami kekalahan dari Malaysia dengan skor 2-1. Ya, kita tidak bisa berharap atau mengandalkan agar Malaysia kalah dari Timor Leste, walaupun ini sepak bola ya. Semua bisa terjadi, tapi saya rasa akan sangat sulit mengandalkan Malaysia kalah dengan Timor Leste dengan skor yang besar. Sebenarnya dari awal pertandingan, anak asuh Sintayong ini sudah terlihat agak menjanjikan karena umpan-umpannya, penguasaan bolanya sudah bagus, dan Malaysia terlihat sangat kerepotan untuk merebut bola dari tangan kita. Walaupun kadang timnas juga mengalami kesalahan passing seperti di awal babak pertama di menit ke-7 yang mengancam gawang timnas. Kemudian di menit ke-14 di mana Malaysia bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain kita. Kesalahan umpan long ball yang dihukum dengan serangan balik dan itu sangat berbahaya bagi timnas. Tapi secara keseluruhan penguasaan bola Indonesia masih baik dan masih terlihat lebih menjanjikan daripada Malaysia. Malaysia terlihat menunggu dan mengandalkan serangan balik. Dan pada menit ke-28, Sananta berhasil mencetak gol memanfaatkan umpan terobos lambung. Kemudian dengan sedikit gocekan dia bisa mencetak gol. Ini seakan membuka harapan untuk timnas yang terlihat akan mengalahkan Malaysia. Walaupun menitnya masih jauh, waktunya masih panjang, tapi dari progres ini terlihat lebih menjanjikan dari Malaysia. Dan di menit ini pula Malaysia sudah mulai berani sedikit-sedikit pressing. Walaupun belum full, tapi Malaysia sudah sedikit berani mulai pressing ke pemain-pemain Indonesia. Ini sedikit merepotkan, tapi sejauh ini timnas masih bisa menghandle pressing-pressing dari Malaysia sampai babak pertama selesai. Indonesia boleh dikatakan masih menguasai jalannya pertandingan. Walaupun yang perlu disayangkan adalah Indonesia bisa bermain umpan-umpan yang bagus, bisa menguasai bola tapi kurang bisa menusuk ke gawang Malaysia. Walaupun Indonesia bisa menguasai bola tapi sepertinya ada yang kurang berjalan dalam strategi yang diterapkan. STY teriak-teriak di samping lapangan seperti kecewa dengan permainan timnas ini. Timnas Malaysia memang terlihat tetap memberikan perlawanan. Dan jika dihitung sampai akhir babak pertama, timnas Malaysia itu shot on targetnya lebih tinggi dari Indonesia. Cuma shot on targetnya itu kurang bagus, ada yang lemah, ada yang melambung. Jadi itu seperti sinyal bahwa itu adalah tanda-tanda bahwa Malaysia tetap bisa menyerang. Ini seperti sinyal bagi Indonesia agar Indonesia bisa lebih berhati-hati terhadap strategi dari Malaysia. Babak pertama selesai, sepertinya saya punya harapan atau saya punya feeling jika pertandingan berjalan seperti ini sampai menit akhir Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan. Waktu itu saya masih optimis. Kemudian Ragil masuk di babak kedua menggantikan Irfan yang cedera. Dan Malaysia semakin berani menyerang, semakin berani pegang bola. Mereka berusaha terus untuk memegang bola dan merebut bola dari tangan anak asuh STY.
ya lumayan mulai agak goyah pertahanan Indonesia. Dan di menit ke-52 Tierney yang sebenarnya sudah menarik kaos dari Kadek, dan Kadek membalas dengan nggak tahu dengan senggolan atau apa, dan Tierney jatuh di kotak penalti. Akhirnya wasit memberikan penalti kepada Malaysia. Gol, Tierney mencetak gol dari titik putih. Ini di momen ini pemain-pemain timnas sudah mulai agak bingung, sudah mulai agak kacau, sementara Malaysia justru semakin bangkit, semakin bersemangat untuk menyerang. Dan benar saja di menit ke-61 ada sedikit kemelut di depan gawang. Kemudian Tierney berhasil mencetak gol kedua bagi Indonesia. Ya, mulai lemes. Saya lemes. Setelah Indonesia tertinggal 2-1, Dewangga masuk, kemudian Indonesia sudah mulai berani menyerang lagi, tapi sayang serangan-serangannya terlihat seperti tergesa-gesa, banyak umpan-umpan crossing yang tidak akurat, tidak sabar memegang bola, dan ketika mendapat kesempatan finishingnya juga kurang bagus. Ini sangat disayangkan. Indonesia sangat kesulitan untuk membobol Malaysia, sementara Malaysia sudah mulai turun, sepertinya mereka sudah mulai konsentrasi dengan pertahanan mereka, mereka mulai bertahan dan mengincar counter attack. Sebenarnya di momen-momen 15 terakhir babak kedua, itu Indonesia kalau bisa memanfaatkan itu bagus sekali, karena Malaysia sudah terlihat seperti kecapean juga, seperti kurang konsentrasi juga, dan Indonesia sedang semangat-semangatnya. Cuma sayang itu tadi, finishingnya kurang sabar, itu tadi seperti yang sudah saya katakan. Di menit akhir juga Indonesia sebenarnya sudah punya kesempatan bagus, tapi tidak berbuah gol sampai wasit meniup peluit akhir. Ini menjadikan pukulan bagi anak asuh STY karena perjalanan semakin berat. Kita berharap Malaysia kalah dengan Timor Leste dan kita bisa memenangkan pertandingan melawan Timor Leste, mengincar runner up terbaik paling enggak. Padahal runner up terbaik kan hanya diambil satu. Ini posisi kita saat ini sangat sulit. Tapi apapun itu, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada pemain Timnas U23 yang sudah berjuang membela negara, yang sudah berjuang mengalahkan Malaysia, yang sudah berjuang di Piala AFF ini. Salut buat kalian, terima kasih atas perjuangan kalian. Sekarang saatnya kita memikirkan melawan Timor Leste. Fokus lawan Timor Leste. Udah nggak usah mikir lolos apa enggak usah mikir runner up terbaik atau nggak usah mikir Timor Leste bisa mengalahkan Malaysia atau enggak. Udah kita fokus ke Timor Leste dulu. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan lawan Timor Leste dengan banyak gol. Semangat terus Timnas.